Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salmi Salsabila dengan NPM 227064516069 dari Fakultas FTKI Prodi Informatika. Pada mata kuliah Matematika Diskrit kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat. Untuk soal nomor 1, yaitu pilihlah sepasang graf dari dua pasang graf berikut dan berikan warna minimal pada graf-graf tersebut. Jadi, di sini ada dua pasang graf. Saya akan jelasin satu persatu. Nah, mulai dari yang graf pertama. Jadi, kita cari simpulnya terlebih dahulu. Nah, simpul ininya adalah V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Nah, ini simpul. Nah, setelah kita dapatkan simpulnya, kita mencari derajat dari simpul tersebut. Nah, untuk mencari derajatnya itu, kita mencari garis yang sejajar atau yang bertetangga atau yang berhubungan dengan V1 ini. Jadi, simpul dari V1 ini ada 1, 2, 3, 4. V2, 1, 2, 3, 4. V3, 1, 2. Jadi 2 derajatnya. V4, 1, 2, ada 2 juga derajatnya. V5 ada 1, 2, ada 2 derajatnya, dan V6 ada 1, ada 2 juga derajatnya. Lalu setelah kita sudah bertemu simpul dan derajatnya, kita mencari warna dari masing-masing simpul dan derajatnya. Jadi untuk mencari warna dari simpul dan derajat ini, misal ini V1 saya kasih warna merah. Nah, untuk mencari pasangan dari V1 ini, warna merah ini, kita harus mencari simpul yang tidak berhubungan langsung dengan V1. Ini kan V1 bertetangga dengan V3, V4, V5, dan V6. Dan dia tidak berhubungan langsung dengan V2. Jadi V2 ini juga termasuk warna merah, karena dia tidak berhubungan langsung dengan V1. Nah, untuk V3, ini dia hanya berhubungan dengan V1 dengan V2. Dia tidak berhubungan dengan V4. Jadi, dia juga sama warna kuning. Nah, V4 juga, dia hanya berhubungan dengan V1 dengan V2. Jadi, dia tidak berhubungan dengan V5. Jadi, sama warnanya kuning. Dan juga, V5 hanya berhubungan dengan V1 dan V2. Dia tidak berhubungan dengan V6. Jadi, ini juga warna kuning. Jadi, simpul V1 dan V2 dia mendapatkan warna merah, V3, V4, V5, V6 dia mendapatkan warna kuning, 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 kuning. Jadi kesimpulannya adalah pewarnaan graf minimalnya sebanyak 2 warna, maka bilangan kromatiknya ada 2. Nah, yang graf kedua ini sama, V1 derajatnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Lalu V6 derajatnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. V2 derajatnya ada 1, 2, 3. Ada 3. V3 derajatnya ada 1, 2, 3. Ada 3. V4 derajat ada 1, 2, 3. Ada 3. V5 juga derajatnya ada 1, 2, 3. Lalu setelah ini kita mencari warna dari masing-masing simpul ini. Untuk V1, ini karena dia berhubungan dengan V3, V2, V4, dan V5. Dan dia tidak berhubungan langsung dengan V6. Nah, maka warnanya sama dengan V6. Lalu, untuk V2, kenapa sama dengan V3? Karena dia tidak berhubungan langsung dengan V4 dan V5. Dan dia hanya berhubungan dengan V1 dan V6. Lalu untuk V4 dan V5, kenapa sama? Karena dia tidak berhubungan langsung dengan V3 dengan V2. Maka mereka sama warnanya, warna hijau. Jadi, kesimpulannya adalah pewarnaan graf minimalnya sebanyak 3 warna. Maka bilangan kromatiknya ada 3. Lalu untuk soal yang nomor 2 yaitu pilihlah sepasang graf dari dua pasang graf berikut dan tunjukkan apakah graf-graf tersebut isomorfik atau tidak. Nah, di sini ada graf. Sebenarnya ada 2 pasang, tapi yang sepasangnya di slide selanjutnya.
Nah, ini yang pertama, graf pertama. Jadi saya kasih huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi kita bikin tabel seperti ini. Lalu kita cari apakah mereka ada yang berhubungan atau tidak dari huruf-huruf ini. Nah, untuk mencari tahunya, kita bikin tabel seperti ini, lalu kita cari A, apakah berhubungan dengan A. A dan A ini kan sendiri, jadi nilainya 0. Kalau dia tidak berhubungan dengan huruf-huruf lain, berarti dia nilainya 0. Lalu A dan B, apakah dia berhubungan? A berhubungan dengan B, jadi dia nilainya 1. A dan C, dia tidak berhubungan, jadi dia nilainya 0. A dan D, dia tidak berhubungan, jadi dia nilainya 0. A dan E, dia berhubungan, segaris sama, jadi dia nilainya 1. A dan F, dia juga berhubungan, karena dia segaris, jadi nilainya 1. Kalau A dan G, ini dia tidak berhubungan, jadi nilainya 0. A dan H, ini juga tidak berhubungan, jadi nilainya 0. A dan I juga tidak berhubungan, jadi nilainya 0. Dan yang terakhir A dan J, dia juga tidak berhubungan, jadi nilainya 0. Jadi cara carinya seperti itu. Kalau misalkan dia tidak berhubungan langsung, dia nilainya 0. Kalau misalkan dia berhubungan atau segaris, dia maka nilainya 1. Maka dapat menghasilkan seperti ini. Untuk graf yang kedua seperti ini kita bakal mencari seperti tadi, menggunakan tabel, akan menghasilkan ini. Jadi kesimpulannya adalah nilai dari pasangan graf tersebut, pasangan graf yang pertama dan yang ini, tidak sama. Nilai ini tidak sama hasilnya. Penempatannya juga tidak sama. Jadi bisa dikatakan pasangan graf tersebut tidak berisomorfik. Karena nilainya tidak sama, penempatan nilainya tidak sama. Kecuali nilai pasangan graf tersebut sama dan penempatan posisinya juga sama, maka itu pasangan graf isomorfik. Untuk soal nomor 3, yaitu buatlah sebuah tabel kebenaran dengan 4 buah angka 1, kemudian tentukan fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari tabel kebenaran tersebut. Nah, di sini ada tabel dan ada 4 buah angka 1 di dalam XYZ ini. Nah, kenapa saya pakai ini? Ini buat patokan di mana POS dan SOP itu berada di baris berapa gitu. Nah, pertama kita bakal cari SOP-nya dulu. Nah, kalau SOP ini masuk ke angka 1. Jadi dia masuk ke minterm. Nah, ini dia berada di baris mana? Jadi SOP ini berada di baris 1. Jadi M1 lambangnya. Lalu ada di baris ketiga, jadi M3. Di baris kelima, jadi M5. Dan di baris ke-7, jadi M7. Nih. Untuk bentuk kanoniknya, yaitu kita memakai suku dari lambang tersebut. Ini kan lambangnya M1, jadi sukunya X aksen, Y aksen, dan Z. Plus ini lambang M2, sukunya yaitu Y aksen, Y, Z. Plus lalu lambang M5, sukunya yaitu X, Y aksen, Z. Plus lambang dari M7, sukunya yaitu XYZ. Jadi bentuk kanoniknya seperti ini untuk SOP. Lalu untuk yang POS, ini masuk ke dalam max term. Dia berada di baris M0, M besar 0. Lalu berada di baris M besar 2. Lalu berada di baris M4. Dan berada di baris M6. Lalu kita cari bentuk kanoniknya menggunakan suku dari lambang tersebut. Jadi lambang ada M0, berarti sukunya Y, X plus Y plus Z. Lalu yang kedua, M2, sukunya yaitu X plus Y aksen plus Z. Lalu M4, sukunya yaitu X aksen plus Y plus Z. Lalu yang terakhir,
M6 sukunya yaitu X aksen plus Y aksen plus Z. Jadi ini bentuk kanonik dari POS. Lalu untuk soal yang nomor 4 yaitu buatlah sebuah diagram Hayes dari semua faktor dari 72. Jadi ini adalah faktor-faktor atau angka-angka yang bisa membagi 72 atau elemennya. Jadi dari elemen tersebut saya bikin diagram Hayes. Saya bakal jelasin diagram Hayes-nya. Jadi di sini 72 elemen terbesar. Nah, 24 dan 36 ini bisa membagi 72. Lalu 8 dan 12 ini bisa membagi 24. Lalu 12 dan 18 bisa membagi 36. Lalu 4 ini bisa membagi 8 dan 12. 6 bisa membagi 12 dan 18. Lalu 9 ini hanya bisa membagi 18. Lalu 2 bisa membagi 4 dan 6. Dan 3 bisa membagi 6 dan 9. Dan 1 ini bisa membagi 2 dan 3. Lalu kesimpulannya dapat diperoleh 1 adalah elemen minimal dan elemen terkecil di elemen A. Lalu 72 adalah elemen maksimal dan elemen terbesar di A. Lalu untuk soal yang terakhir yaitu buatlah sebuah peta Carnot dengan 4 buah angka 1, kemudian tentukan fungsi boolean minimal dari peta tersebut. Jadi di sini ada tabel kebenaran 4 variabel dan di mana di dalam tabel kebenaran ini terdapat 4 buah angka 1. Ini 2, 3, 4. Lalu kita ubah ke dalam peta Carnot dengan 4 peubah. Seperti ini. Yang dimana angka satunya terletak di 0000 ini, lalu 0100 ini, lalu 1000 ini, dan 1100 di sini. Jadi kita bakal pakai suku yang berada di baris pertama ini. Ini jadinya kita bakal pakai ini untuk dihitung dan disederhanakan. Lalu untuk menghitungnya, kita bakal jabarin yang ini, yang tadi. W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen, plus ini, kita masukin lagi. W aksen, X, Y aksen, Z aksen, plus ini kita masukin. WX, Y aksen, Z aksen, plus ini juga kita masukin. W, X aksen, Y aksen, Z aksen. Lalu kita cari bukti secara aljabar. Dari F, W, X, Y, Z. Ini kita turunin lagi. Tadi. Lalu ini kan ada huruf yang sama nih. X aksen, Y aksen, Z aksen dengan ini. X aksen, Y aksen dengan Z aksen. Lalu X, Y aksen, Z aksen dengan ini. X, Y aksen, Z aksen. Ini kita bakal jadiin satu aja. Lalu ini kan ada yang beda nih. Y aksen sama W. W aksen sama W. Nah ini kita jadiin satu. Nah kalau ada huruf yang seperti ini bernilai 1. Jadi dalam kurung ini bernilai 1. Jadinya X aksen, Y aksen, Z aksen dikali 1 plus X, Y aksen, Z aksen kali 1. Menghasilkan X aksen, Y aksen, Z aksen plus X, Y aksen, Z aksen. Kita mencari angka yang sama lagi. Ini kan yang sama Y aksen sama Z aksen. Nah, X aksen sama X-nya beda. Nah, kita masukin ke dalam kurung lagi seperti tadi. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti nilainya 1. Jadi, Y aksen Z aksen kali 1 akan menghasilkan Y aksen Z aksen. Jadi, hasil penyederhanaan atau fungsi boolean minimalnya yaitu Y aksen dan Z aksen. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.